Kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya, saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih Pak Habib. Di mana keputusannya itu memberhentikan tetap majelis hakim ini, ya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ini menjadi pionir, ya, atau menjadi contoh, ya, atau bisa dibilang jurisprudensi. Nah, saya berharap keputusan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi pemberhentian secara tetap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tanur, saya berharap bisa dilakukan, bisa dikenakan terhadap hakim, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina, yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, saya berharap, ya, Komisi Yudisial juga memberikan sanksi berat kepada majelis hakim yang mengadili 8 terpidana kasus Pina pada tahun 2016 dan 2017. Mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Semuanya itu harus diberikan sanksi. Nah, supaya majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Kota Cirebon maupun Pengadilan Tinggi Bandung maupun Hakim Kasasi Mahkamah Agung agar diberikan sanksi, maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Pina yang menghukum bersalah 8 terpidana itu. Nah, kenapa saya dorong keluarga terpidana ini harus segera melaporkan? Karena ada kesamaan dalam pelanggarannya. Di antaranya, ya, saya sudah mempelajari, ya, putusan 8 terpidana itu, baik putusan nomor 16 PID atas nama Saka Tatal maupun putusan nomor 3 PID atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani maupun putusan nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, 5 terpidana. Di dalam putusan itu saya pelajari, pertama, tidak ada bukti yang saintifik yang mengarah kepada 8 orang itu melakukan tindak pidana, baik pidana pembunuhan berencana maupun pidana persetubuhan terhadap Pina. Yang kedua, tidak ada saksi-saksi, ya, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari penuntut umum maupun saksi mahkota yang sebelumnya sudah divonis kemudian menjadi saksi. Itu semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka ini melakukan tindak pidana dan saksi-saksi itu melihatnya, tidak ada, gitu loh. Nah, jadi saksi-saksi ini tidak ada yang mengarah kepada para terpidana melakukan tindak pidana, tetapi hakim tetap memutus. Tidak ada bukti yang saintifik mengarah kepada 8 orang itu, tetapi hakim tetap memutus bersalah seumur hidup pula lagi, kan, kecuali Saka Tatal. Kemudian 6 handphone yang dijadikan barang bukti dalam putusan 8 terpidana itu tidak ada yang dibuka, termasuk handphonenya Pina juga tidak dibuka. Kemudian CCTV berdasarkan keterangan saksi dari Gugun Gumilar dan Dodi Irwanto, itu mereka mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti CCTV ini tidak dibuka. Kemudian barang bukti yang digunakan untuk menghantam atau menganiaya korban
Eki maupun Pina, di situ ada barang bukti bambu yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menganiaya korban. Tetapi barang bukti bambu itu tidak dilakukan sidik jari, sehingga siapa yang memegang, siapa yang menganiaya menggunakan bambu itu tidak jelas, ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Tetapi hakim tetap memutus. Kemudian yang keempat, ada sperma. Sperma itu tidak dilakukan tes DNA, tetapi satu sperma yang ditemukan di tubuh Pina itu digunakan sebagai alat bukti, ya, untuk menghukum 7 terpidana dianggap terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina karena ditemukan sperma di tubuh Pina. Padahal sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Jadi tidak tahu itu sperma siapa, tetapi 7 orang itu dinilai terbukti melakukan persetubuhan terhadap Pina. Ini kan parah semuanya, ya. Jadi tidak ada alat bukti yang saintifik, saksi-saksi pun tidak mengarah kepada 8 orang itu, ya. Kemudian banyak alat bukti yang tidak dibuka seperti CCTV, HP, kan, tidak dilakukan tes DNA, sperma, kemudian tidak dilakukan sidik jari barang bukti, tetapi tetap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutus 8 orang itu bersalah, 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 orang sakatatal dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada kesamaan, ya, ini mengenai kekeliruan hakim dalam membuat keputusan. Ini ada kesamaan, mengabaikan fakta-fakta persidangan. Nah, satu lagi, dalam putusan sakatatal ada saksi yang meringankan sakatatal, yaitu saksi Sadikun dan Muhammad Irfan. Dalam kesaksiannya, Sadikun dan Muhammad Irfan itu mengaku atau menerangkan bahwa mereka itu bersama Sakatatal di malam kejadian itu sampai pagi di rumah neneknya Sakatatal. Tetapi keterangan yang meringankan Sakatatal itu diabaikan oleh hakim. Sehingga saya melihatnya di sini hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan sengaja melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan. Jadi ada kesamaan, ya, kesalahan-kesalahan hakim, pelanggaran-pelanggaran hakim yang mengadili perkara 8 terpidana kasus Pina ini ada kesamaan dengan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, sebagai contohnya, hakim yang mengadili Ronald Tanur ini sudah diberikan sanksi berat, yaitu diberhentikan. Nah, begitu juga, ya, keluarga terpidana harus segera melaporkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina itu, yang menghukum 8 orang itu bersalah, harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi yang sama. Saya berharap sekali lagi keluarga terpidana segera melaporkan, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Pina ini segera diproses dan diberikan sanksi yang sama seperti majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur, yaitu diberhentikan secara tetap. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susnodo Aji mengungkapkan penilaiannya kepada para hakim yang ikut mengadili kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang lalu. Menurut Susno, hakim-hakim yang mengadili tingkat pertama kasus Vina Cirebon itu telah sembrono dalam membuat putusan. Sehingga Susnodo Aji mendesak Komisi Yudisial untuk bisa melacak dan menindak para hakim tersebut. Bahkan Susno menyebut tak rela jika pajak-pajak yang ia bayarkan itu mengalir untuk gaji para hakim yang dinilainya tidak beres itu. Meski demikian, Susno tetap berharap hakim yang mengadili sidang peninjauan kembali atau PK mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Sakatatal, bisa bersikap adil serta bisa memihak kepada yang kebenaran. Saya mengatakan bahwa ini pelajaran sangat bagus sekali dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengapa bagus sekali? Di sini kita bisa melihat bahwa masih ada orang Indonesia, khususnya dari kalangan penegak hukum, advokat yang peduli akan keadilan. Tidak dibayar mereka ini, sukarela. Demikian kerjanya keras, cepat, kemudian tidak kenal lelah. Dan justru ini pukulan bagi aparat penegak hukum. Mestinya negara yang harus ngopini orang-orang yang seperti
Sudirman ini. Undang-undang bahkan mengatakan orang yang diperiksa sebagai saksi itu harus sehat jasmani dan rohaninya, sehat mentalnya. Nah, mestinya orang yang menangkap dia, yang memeriksa dia, yang menyidangkan dia, hakim yang mulia, yang di depan persidangan, tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat menghukum dia. Kapolri akan memberitahu kepada publik sebagai pertanggungjawaban pada masyarakat, pada rakyat Indonesia selaku pemilik Polri, bahwa akan diumumkan tindakan apa yang akan dilakukan kepada penyidik yang telah menyimpang, yang telah melanggar undang-undang, dan itu bukan hanya pelanggaran kode etik, itu juga pelanggaran pidana berat.